Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Di pagi yang cerah ini kita mulai mengkaji lagi lewat persembahan mampir ngombe ya. Tajuk yang akan kita usung ya, geger logo halal Islam Jawa Arab. Nah, itu tajuknya. Seperti yang sudah kita bahas tentang badai fitnah ya, begitulah. Kemarin wayang sudah geger. Sajen sebelumnya itu ya, dulu sajen apa dulu wayang ya, geger lagi. Terus apalagi azan geger lagi. Terus habis azan kawin beda agama, kawin campur geger lagi. Terus aku bilang nanti kita tunggu episode berikutnya, dan ini tidak akan pernah selesai-selesai. Terus nanti ada lagi seri berikutnya apa. Nah, sekarang ini logo ya, logo. Dan tolong untuk viewer-viewerku semuanya, kalau mungkin dalam sebuah pernyataan-pernyataanku dalam kajian ini ketika aku menggunakan diksi kafir itu begitu saja mengalir ya, karena biasanya terlalu asik ngomong begitu, itu harus dipahami dalam terminologi Al-Quran ya. Jadi harus Qurani, jangan dipahami di luar Quran jadi berabe nanti. Supaya jangan ada baper, jangan ada merasa tersinggung, enggak. Karena kafir itu bukan untuk menyinggung, bukan untuk menista, bukan untuk menghujat. Itu untuk membedakan Islam dan ghairu Islam, gitu saja. Ya. Karena kalau enggak aku jelaskan gini, nanti siapa tahu aku ngomong oh itu kafir gitu, terus ada yang tersinggung, kan jadi enggak enak. Kan kita inginnya ngaji ini terlepas setuju atau tidak setuju, dan ini ditonton semua publik, juga ada yang ghairu Islam, yang kafir itu, supaya kita asik gitu loh, tidak ada ketersinggungan ya. Geger logo halal ya. Kita tahu sekarang lagi rame di medsos ya, logonya seperti ini ya. Pendapat orang macam-macam ya. Aku akan berfokus tentang Jawanya dulu ya. Karena ada dua sisi yang saling buta ini aku lihat. Yang satu menuduh terlalu Jawa sentris, tapi dia membawanya ke Arab. Kan jadi yang sebetulnya sama-sama sih, satu Jawa sentris, satu Arab sentris. Jadi permasalahan ini nggak bisa selesai kalau tidak diselesaikan secara cara pandang akademis. Cara pandangnya bagaimana? Islam itu agama, Jawa itu budaya, Arab itu budaya. Gitu loh. Jadi tidak ada namanya Islam Jawa, nggak ada Islam Arab, nggak ada. Islam is Islam. Islam itu universal karena dia datang dari yang maha universal itu, yang menguasai semuanya ini, yang absolut itu, yang kita kenal sebagai suatu nama yang diperkenalkan untuk kita, yaitu Allah. Jadi jangan ditarik ya, menjadi apa ya, dia menjadi termarginalkan ke budaya. Orang dia universal kok. Jangan ditarik menjadi marginal ke budaya, entah itu Arab, entah itu Jawa. Tidak bisa. Islam itu mau ditundukkan dengan Arab tidak bisa, ditundukkan dengan Jawa tidak bisa. Dia itu absolut. Sedangkan Jawa Arab itu relatif, bagaimana mau ditundukkan. Nah, sekarang aku lihat komentar-komentar di medsos, WA maupun apa gitu. Jadi kacau karena tidak tahu bagaimana memposisikan
antara agama dan budaya gitu ya. Jadi yang satu bilang Jawa sentris, tapi yang satunya juga naga-naganya membawa ke Arab sentris lah, podo wae gitu. Ya. Untuk sementara ini mungkin nanti bisa berseri atau gimana. Aku akan jelaskan dulu kepada kalian tentang Jawa ya, supaya ini ngerti semua. Tentang Jawa aku mau jelaskan dulu ya. Ini waktu aku masih SMA dulu, tentunya aku SMA zaman Presiden almarhum Pak Harto ya, semoga Allah selalu merahmatinya dalam tidur panjangnya. Itu Pak Kos. Jadi waktu dulu kan DPR MPR gitu ya, belum pemilihan langsung menentukan presiden. Itu kan Pak Harto terpilih lagi gitu. Terus Pak Kos ini bilang Jawa lagi. Aku senyum saja. Mungkin Pak Kosnya itu juga, kenapa kok presidennya harus orang Jawa lagi gitu loh. Aku senyum saja ya. Ya memang faktanya seperti itu ya. Jadi ada guyonan bahwa historisnya memang begitu. Presiden itu kalau kita lihat tuh punya darah Jawa ya. Itu historis loh ya. Historisnya, sejarahnya seperti itu. Kalau Pak almarhum Habibie, semoga Allah merahmatinya ya, itu tidak dipilih secara langsung kan. Maksudnya langsung itu maksudku gini loh. Dia itu melanjutkan kepemimpinan, bukan yang dipilih seperti Pak Harto gitu kan, bukan. Walaupun aku pernah baca, tapi itu harus dirunut juga. Ternyata beliaunya Pak Habibie juga punya keterkaitan kejawaannya itu masih ada dari Jawa Tengah gitu. Tapi menurutku ya apa benar begitu ya, itu nanti kajiannya silahkan kalau mau mengkaji itu ya. Jadi kalau kita lihat presiden-presiden kita itu semua itu punya darah Jawa. Ya. Aku pun sebetulnya kok begitu ya. Bahwa sekali-sekali presiden itu dari Batak atau dari saudara kita di Papua sana ya, dari Irian atau dari tempat-tempat lain lah gitu, supaya bervariasi kan menjadi menarik. Cuman fakta historisnya seperti itu. Presiden itu kenapa ya pasti punya darah Jawa gitu. Kok nggak ada presiden yang terbebas tidak punya darah Jawa dia jadi presiden gitu kan, belum ada. Ya itulah yang namanya historis. Tapi kalau ada yang bilang namanya itu cocokologi ya silakan saja. Maka kalau dia cocokologi larinya mitos. Mitos itu mistis. Itu nggak bisa dilogikakan. Kalau kita cari korelasinya apa sih antara presiden dan darah Jawa, itu nggak bisa dinalar. Nggak bisa. Makanya disebut mistis. Tapi faktanya begitu, kecuali nanti siapa tahu kedepannya ada presiden terpilih dan itu sama sekali tidak punya darah Jawa, baru mitos ini terbantahkan, patah dia. Nah, itu monggo-monggo saja ya. Tapi fenomena seperti itu paling tidak secara historis harus kita akui karena fakta kan. Kita berbicara akademis, bicara faktanya begitu. Lihat aja semua presiden-presiden kita kan punya darah Jawa semua, gitu. Nah, yang menjadi menarik, ada apa dengan Jawa ini? Ya, ada apa dengan Jawa? Ya, Jawa itu harus dipahami dalam paling tidak 3 dimensi. Ya, aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pendekatan kita ini budaya ya, antropologis. Pertama, dimensi pertama, Jawa sebagai nilai atau peradaban. Ya. Maka dia dipahami sebagai Nusantara, cikal bakal Indonesia. Sebelum ada Indonesia kan disebut Nuswantoro, Nusa di antara, pulau-pulau di antara lautan luas ini, 2 benua ini, Australia, Asia, ya. Maka disebut kalau dalam perspektif logotan Jawaniun itu Nuswantoro.
menjadi Nusantara. Baru kemudian setelah kita merdeka muncul nama Indonesia. Ya, itu harus dipahami Jawa itu sebagai nilai peradaban. Dan dia mewakili Nusantara. Karena apa? Kita lihat sejarah, kerajaan-kerajaan di Nusantara kita itu berpusat di Pulau Jawa. Meskipun ada juga nanti yang besar di Palembang itu Sriwijaya ya. Tapi ikonnya tetap aja Majapahit. Yang dimulai dari Ken Arok itu. Ya. Jadi pusat kerajaan-kerajaan kita dahulunya itu memang di Jawa. Apa karena itu ya? Ya, ini kita bicara budaya memang tidak gampang menyimpulkan. Tapi setidaknya aku sampaikan Jawa itu bisa dilihat dari nilai peradaban ya. Jadi dia itu peradaban Nusantara. Yang Nusantara itu kalau kekinian ya Indonesia itu. Ya. Supaya kita enggak terlalu baper terus di kotak-kotak ada yang bilang terlalu Jawa sentris, Indonesia bukan hanya Jawa, itu kan terperangkap pemikirannya. Oke, setelah kita lihat dari dimensi nilai atau peradaban, yang kedua Jawa sebagai geografis ya Pulau Jawa ini, di mana dulu kerajaannya itu banyak di sini, meskipun kerajaan tertua nanti kan itu sebetulnya Kudungga di Kutai sana. Dan kalau kita masuk ke Kutai, alhamdulillah aku pernah masuk, itu juga aku juga heran. Aku masuk di Kutai, kalau kita ke Kutai Kartanegara itu ya nanti lewat jembatan yang pernah putus itu, terus nanti di sebelah kanan itu ada makam raja-raja. Itu namanya nama Jawa semua loh. Aku juga heran loh, kenapa bisa begini ya? Itu nama Jawa semua itu. Bahkan aku punya kenalan sesepuh Arimatea yang ada di Samarinda. Itu ternyata dia punya garis Jawa juga. Ya, memang kerajaan tertua berdasarkan sejarah ini ya. Nanti kalau mau ada yang gugat ya silakan saja. Itu di Kutai itu Kudungga itu. Ya. Itu rajanya kalau kita lihat namanya Jawa semua. Dan begitu nanti pusat kerajaan tetap aja kembali ke Jawa. Ya. Nah, kalau kita bilang Jawa secara geografis, ya Pulau Jawa ini, ya itu secara geografis, yang itu pusat dari Nusantara nanti kita ini, karena dulu memang disebut Nusantara belum Indonesia. Oke, itu Jawa secara peradaban, ya, Jawa secara geografis. Sekarang Jawa secara suku, ya. Nah ini ada anehnya ini, kalau kalian tak tanyain, paling otakmu ya pusing juga nggak bisa jawab, ya. Karena begini, Jawa secara suku ya, maka dia manusia yang asalnya hidup dari Pulau Jawa, atau dia punya jalur kehidupan leluhurnya dari Jawa. Seperti aku ini sudah terkontaminasi, makanya Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera, karena orang tuaku jalurnya itu ke Jawa. Ya, jadi Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera, ya. Itu dimensi ketiga ya. Kalau Jawa sebagai suku, maka dia adalah manusia yang asal kehidupannya dari Pulau Jawa yang tadi aku bilang di dimensi kedua tadi. Tapi ada masalah, itu ternyata tidak universal juga. Saudara kita di Jawa Barat itu tidak mau disebut Jawa, memang bukan Jawa, dia disebut Sunda. Padahal dia hidup dalam geografis sebuah pulau yang namanya Jawa. Itu nanti ceritanya panjang lagi ya kalau kita menceritakan itu. Belum lagi saudara kita di Betawi. Betawi itu tidak mau dibilang Jawa dan tidak mau dibilang Sunda. Dia punya identitas tersendiri. Jadi sebuah terminologi bahwa Jawa dalam suku itu adalah manusia yang menetap hidup atau asalnya hidup dari Pulau Jawa atau punya garis kehidupan dari Pulau Jawa, itu juga tidak kebenaran yang general, karena ada dua tadi, ada Sunda, ada Betawi, ya, yang itu notabene hidup di daratan Pulau Jawa tapi tidak disebut sebagai suku Jawa. Belum lagi kalau kita tarik ke timur, ke Banyuwangi sana, ada namanya suku Osing. Itu bukan Jawa.
Bahasanya beda sudah Osing itu. Ya. Jadi kita juga menarik sebuah pernyataan bahwa Jawa sebagai suku adalah manusia, sebagai manusia yang asalnya menetap hidup dari Pulau Jawa, yang itu notabene awalnya Nusantara, itu juga masih tanda kutip. Ya. Karena apa? Ada 3 tadi. Ada Sunda, ada lagi Betawi kalau itu ditarik ke barat, ditarik ke timur ada Osing, ya. Yang itu tidak bisa dibilang Jawa. Ya. Oke. Nah, sekarang dalam konteks ini seharusnya Jawa itu dipahami sebagai peradaban. Ya. Apa sih yang dimaksud Jawa sebagai peradaban? Yaitu setiap manusia. Jadi siapa saja? Setiap manusia yang hidup beradab, ya, mulai dari Sabang sampai Merauke, dari mulai barat sampai ke timur Nusantara kita ini, ya, makanya aku bilang setiap manusia yang beradab, ya, itu disebut Jawa. Yang artinya apa? Jowo. Jadi dalam bahasa Indonesianya Jawa itu asalnya Jowo. Itu Jowo. Ya, itu sebagai nilai yaitu beradab, peradaban. Makanya nanti bisa ada istilahan begini, orang Jawa tapi ora Jowo. Jadi ada dia orang Jawa, suku Jawa tapi enggak Jowo, enggak Jowo. Iku ora Jowo kuwi. Artinya dia tidak beradab meskipun dia suku Jawa. Tapi ketika dia tidak beradab, ya, maka dia disebut ora Jowo. Ora itu tidak, Jowo itu Jawa. Maksudnya dia tidak beradab. Sebaliknya ada, dia bukan suku Jawa, ya, tapi dia beradab, maka dia disebut wong Jowo. Wong iku Jowo, orang itu Jowo. Artinya orang itu beradab. Meskipun dia dari Aceh, meskipun dia dari Papua, meskipun dia dari mana saja di luar Jawa, Kalimantan kayak mana kayak, ketika dia hidup beradab itu disebut orang wong Jowo, orang yang hidup dalam beradab. Seharusnya di sana kerangka berpikirnya itu kerangka berpikir peradaban, ya. Maka bila logo halal ini seharusnya kalau mau dikritisi, kalau mau, ya aku nggak ada masalah, monggo saja dikritisi tanpa harus menggeret ke dalam polemik Jawa. Terus nanti dibales lagi, yang balas juga sama saja seperti aku bilang tadi, Arab, ya. Jadi kacau, tidak ada Islam Jawa, tidak ada Islam Arab, ya. Tidak ada. Yang ada ya Islam gitu. Selesai sudah. Nanti kalau ada kita baca dalam karya-karya ilmiah misalkan tentang antropologis budaya, kalau ada Islam Jawa itu harus dipahami orang Jawa yang beragama Islam. Nanti kalau ada Islam Arab itu harus dipahami orang Arab yang beragama Islam. Apakah semua orang Jawa agamanya Islam? Ya tidak kan? Apakah semua orang Arab agamanya Islam? Tidak juga kan? Jadi wawasan budaya kita harus luas gitu loh. Jangan kuper, ya. Jangan terbatas. Maka sekali lagi nggak tahu ini besok aku akan menjelaskan tentang Arab mungkin ya. Kita lihat bagaimana dinamikanya. Setidaknya kalian sudah tahu ya bahwa jangan dibawa ke dalam dimensi budaya. Ya sudah, kalau mau dikritisi saja. Jangan membenturkan Jawa dan Arab. Karena apa? Ya, leluhur-leluhur kita itu dulu mempertemukan keindahan antara Jawa perwakilan Nusantara dengan Arab ini. Nanti insya Allah besok kita akan bahas tentang mujarab, ya, sambil kita nanti berikutnya akan menjelaskan tentang apa ya, kan logo ini itu bisa dibilang ide. Nanti kita akan jelaskan tentang ideologi, ideografi. Logo ini kan termasuk ideografi, jadi kita nanti akan jelaskan juga ya. Semoga ada waktu untuk itu supaya semuanya paham dan semuanya tidak geger wae, kita bisa damai sebagai anak bangsa bersatu. Ayolah kita hidup dalam suasana kerukunan, saling asah, saling asih, saling asuh. Itu kan lebih enak daripada bolak-balik geger wae. Untuk apa? Untungnya juga nggak ada, ya. Mari kita
kondisikan menjadi semuanya lebih damai, lebih bersaudara. Ya, kalau ada perbedaan-perbedaan seperti aku bilang, bawa ke meja akademis tentang logo ini, monggo kita bawa. Ya, oke. Karena berbicara ideografi itu asik nanti. Jadi konsep, aku sudah berkali-kali bilang, kalau ditanya alif lam mim itu masih mending 3 huruf. Ada lagi 2 huruf, toha. Ada lagi 1 huruf, nun. Kalau ditanya itu artinya apa? Kalau nggak ngerti itu jawab nggak ngerti gitu loh. Jangan terus hanya Allah yang tahu. Lah kalau Allah yang tahu untuk apa disampaikan ke kita? Jangan ada tanda P disilang terus anakmu tanya, itu apa? Apa? Di pinggir jalan ada tanda P, ada tanda S disilang. Masa kamu mau jawab hanya bapak polisi sajalah yang tahu? Itu untuk kita pengguna jalan, bukan untuk Pak Polisi. Pak Polisinya yang mesti tahu. Sama dengan kenapa alif lam mim, kenapa toha, kenapa nun artinya apa. Itu untuk kita manusia, bukan untuk Allah. Kalau Allah ya jelas maha tahu, orang dia maha tahu memang kok. Ya, nah itu semua ideografi. Sama dengan logo itu ideografi. Ya, nanti akan kita bahas tentang apa dan bagaimana ideografi itu setelah kita bahas besok tentang mujarab. Ya, itu mampir ngombe pagi ini ya dengan sebuah harapan, ayolah kita membangun menata kedamaian di antara kita sebagai anak bangsa. Kalaupun memang harus geger dalam perspektif akademis silahkan. Yang pakar-pakar itu duduk, ayo kita diskusikan gitu loh. Kita bersatu aja lah ya. Ojo bolak-balik geger. Itu mampir ngombe pagi ini, dan semoga damai bersemi di Nusantara kita ini ya. Kalau ada salah-salah kata, kalau ada yang tidak setuju ya dimaafkan, di Skype setuju silakan ambil dan bagikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.